menulis. Nih, anak mulai membaca dan menulis itu pada usia 4-6 tahun. Di masa itu disebut juga dengan masa-masa Golden Age. Nah, apa sih masa Golden Age? Golden Age itu adalah usia keemasan. Usia keemasan di mana otak anak itu berkembang secara pesat, berkembang secara cepat. Jadi dia mudah menyerap informasi yang diberikan. Masa Golden Age itu antara usia 0 sampai 5 tahun. Nah, menurut psikolog anak Desni Yuniarni yang dilansir dari Kompas, dia menyatakan bahwa masa Golden Age adalah masa di mana otak anak berkembang sangat cepat sehingga informasi apapun akan diserap tanpa melihat baik atau buruknya. Nah, di sini kita perlu pengawasan dari orang tua, baik itu juga keluarga, baik itu kakak, ayah, ataupun bundanya. Nah, menurut John Piaget juga, usia 4-6 tahun itu masuk ke tahap 2, yaitu tahap operasional 2-7 tahun. Yang mana menyatakan bahwa anak itu otaknya sudah mulai berkembang pemikirannya, bisa menjelaskan dunia melalui kata-kata, gambar, atau tulisan yang dia lihat. Sehingga di usia-usia ini perlu peran penting dari orang tua ataupun keluarganya supaya bisa memanfaatkan momen-momen di mana otak anak berkembang secara cepat. Sangat disayangkan apabila masa ini terlewatkan. Jadi sangat mudah kalau kita mengajarkan anak untuk membaca dan menulis pada usia ini. Informasinya akan lebih cepat diserap oleh anak sehingga anak bisa lebih pintar seperti itu. Lebih bisa menyerap informasi yang diberikan. Jadi buat kalian kakak-kakak atau ayah bunda yang ingin mengajarkan anaknya dalam membaca dan menulis, ikutin terus video ini ya. Tips yang pertama yaitu siapin buku dan juga alat tulis seperti pena dan juga pensil. Buku dan alat tulis ini digunakan untuk memfasilitasi dalam belajar. Nah, gimana kita mau belajar kalau nggak ada buku sama alat tulisnya ya kan? Nah, buku yang digunakan itu bisa buku-buku cerita atau buku yang menarik, atau juga bisa buku yang digunakan supaya anak cepat belajar membaca seperti ini. Nah, kalau nggak ada buku, bisa juga kita tulis secara manual. Tulisannya kayak gimana? Seperti ini. Gitu. Kalau sudah punya buku dan alat tulisnya, kita masuk ke tips yang kedua. Tips yang kedua yaitu buat anak siap untuk belajar. Nah, siap ini adalah dalam artian siap dalam segala hal ya, baik dari siap dalam suasana hatinya, siap kitanya juga siap dalam mengajarkan anak. Ketika anak sudah siap untuk belajar, maka dia lebih cepat menerima informasi yang mau kita berikan seperti itu. Atau kita juga bisa buat anak itu termotivasi supaya bisa mau belajar. Misal dia mau masuk TK atau mau masuk SD, jadi kita beri dia motivasi supaya, "Dek, kalau adik bisa baca dan tulis, kamu bisa cepat masuk TK ini loh, atau kamu kalau udah bisa baca dan tulis, bisa masuk SD ini loh," seperti itu. Jadi kalau dia udah punya tujuan gitu, jadi dia bisa siap untuk belajar membaca dan menulis. Tips yang ketiga yaitu praktek atau belajar. Nah, belajar di sini kita lakukan secara bertahap ya. Belajar dalam membaca dan juga menulisnya secara bertahap. Mulai dari pengenalan huruf, cara pengucapan huruf. Lalu setelah dia sudah paham dari huruf satu ke huruf yang lain, dari A sampai Z, dia nggak kebalik-balik antara B sama D, atau nggak kebalik antara J sama L, atau dia penulisan huruf A-nya nggak kebalik, penulisan hurufnya nggak salah seperti itu. Ketika dia sudah mengenal huruf satu sama huruf lainnya, kita bisa ke tahap selanjutnya yaitu mengajarkan dari kata per kata, bagaimana pengucapan kata satu ditambah kata yang lain seperti itu. Ketika dia sudah paham, baru kita bisa lanjut
ke tips yang keempat. Oke, tips selanjutnya adalah tips yang keempat, yaitu melalui permainan. Jadi kalau kita sudah mengajarkan kepada adik kita atau kepada anak kita untuk belajar mengenal huruf, kan kalau dia belajar terus-menerus, dia akan cepat bosan seperti itu. Kalau dia sudah belajar misal selama 1 jam penuh dalam mengenal huruf ataupun kata, dia akan bosan lama-kelamaan. Pada dasarnya anak itu akan cepat bosan. Jadi supaya dia nggak bosan dalam pembelajaran, dalam belajar, kita beri dia selingan, yaitu permainan. Nah, walaupun di sini tipsnya adalah bermain, kita bisa gunakan bermain ini juga untuk belajar, bermain sambil belajar. Contoh permainan yang bisa dipakai yaitu adalah ABC 5 dasar. Gimana sih cara mainnya? Seperti ini. ABC 5 dasar. A, B, C, D. Coba sebutin nama hewan yang awalan hurufnya D. Domba. Benar. Nah, sekarang coba Dek tulis domba, coba. Ya, pinter. Nah, seperti itu cara mainnya. Kamu bisa praktekkan ke adik kalian ya, atau kepada anak kalian juga boleh kok. Tips yang selanjutnya adalah tips kelima. Tips yang kelima yaitu menggambar. Nah, anak bisa juga kita ajarkan melalui gambar. Nggak harus walaupun dia baca dan tulis, nggak menutup kemungkinan untuk kita belajar melalui gambar. Kan anak-anak suka tuh dalam menggambar hal-hal. Misal dia suka gambar Doraemon, dia suka gambar kucing, dia suka gambar pesawat. Gambar-gambar itu bisa kita gunakan supaya dia bisa belajar membaca dan menulis. Gimana caranya? Nah, caranya adalah gambar tersebut kita buat usulan kepada anak tersebut untuk buat kata-kata. Buat kata-kata dari gambar yang sudah dia buat, seperti itu. Contoh, dia menggambar kucing misalnya. Dia gambar kucing, atau kalian di rumah pelihara kucing, jadi dia gambar kucing. Nah, kita bisa usulkan kepada anak tersebut untuk buat kata-katanya. Misal, halo, nama aku siapa gitu, nama kucingnya. Misal, halo, nama aku Kitty, seperti itu. Nah, ditulis kata-katanya, ditulis huruf-hurufnya, diajarkan secara pelan-pelan seperti itu. Jadi walaupun dia menggambar, tetap dia bisa belajar membaca dan menulis. Oke. Tips yang selanjutnya adalah yang keenam, beri reward atau kasih dia hadiah. Nah, hadiah di sini itu nggak melulu tentang materi ya. Kalian bisa kok kasih dia makanan kesukaan dia, atau kasih permen kesukaan dia. Kalau nggak ada hal tersebut juga nggak apa-apa. Kasih dia sesuatu yang membuat dia senang. Contohnya, yang sederhana aja, kasih dia waktu istirahat. Nah, kan dia udah capek-capek tuh belajar 1 jam lebih misal. Kasih dia jeda untuk istirahat. Istirahat ini berupa reward dia gitu. Reward sudah berusaha keras dalam belajar, kita beli reward istirahat. Misal contohnya selama 30 menit, 20 menit, seperti itu. Nah, pada saat waktu istirahat, dia boleh melakukan apapun yang dia suka. Kalau dia suka nonton, ya kita beri kebebasan buat dia nonton. Atau dia suka lari-lari, juga nggak apa-apa, dia lari-lari. Asalkan waktu istirahatnya sepakat dengan waktu sesuai gitu ya, sama waktu yang sudah kita sepakati. Tips yang terakhir yaitu buat suasana belajar semenyenangkan mungkin.
Jadi kalau kita buat suasana belajar itu menyenangkan, maka anak juga akan menerima aura-aura yang menyenangkan. Kalau kitanya aja itu udah ngebuat suasananya jadi serem, misal mau marah-marahin adiknya terus karena dia nggak ngerti-ngerti gitu kan, atau kamunya cemberut terus, itu akan berdampak buruk juga buat suasana hati adiknya gitu. Jadi kalau kalian mengajarkannya dengan senang, dengan raut tersenyum gitu kan, jadi adiknya juga akan menerima aura positif sehingga dia bisa menerima informasi dengan lebih baik lagi, seperti itu. Oke, segitu dulu tips dari aku. Jadi kita rangkum dulu ya. Tips yang pertama yaitu kita siapin buku dan alat tulis. Yang kedua, buat anak menjadi siap untuk belajar. Yang ketiga, praktek atau belajarnya sendiri itu secara pelan-pelan aja. Yang keempat itu melalui permainan. Yang kelima itu menggambar. Yang keenam beri hadiah atau reward. Dan yang ketujuh buat suasana belajar semenyenangkan mungkin. Oke, itu aja tips dari aku. Semoga bermanfaat buat kalian semua dalam mengajarkan adiknya di rumah, atau buat ayah bunda yang mau mengajarkan anaknya di rumah. Semoga kalian suka. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini supaya kalian gak ketinggalan video baru aku. Dan share juga ke teman-teman kalian kalau kalian merasa video ini bermanfaat. Assalamualaikum.